إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم ثم أصل الجنة قبل بشرى محمد تشريف شرف الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن عمر بن الخطاب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. Diriwayatkan saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Umar itu qala berkata sapa Umar berkata li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la anta yakteni panjenengan Muhammad sira iku ahabbu ilayya lebih disenangi ilayya mari ingsun min kulli syai'in saking tinimbang segala sesuatu illa kecuali min nafsil lati saking nafsi awak allati kang baina jadi antarane lambung ingsun. Maksudnya, Muhammad, engkau adalah orang yang paling saya cintai setelah Allah. Ini kelasnya Umar. Kalau kelasnya Rabi'atul Adawiyah sudah nggak bisa. Cintanya kepada Allah sudah tidak menyisakan tempat untuk cinta kepada Muhammad. Itu Rabi'atul Adawiyah. Makanya, tapi dia dalam kategori tasawuf falsafi, dia masuk kategori tasawuf ortodok, masih ortodok, satu level di atasnya Ghazali. Kalau Ghazali itu pada tingkatan ma'rifat, ya, tabaqatnya di tingkatan ma'rifat. Artinya apa? Imam Ghazali itu hanya pada tingkatan man arafa nafsa arafa rabbah. Ada jarak yang sangat jelas antara abid dengan khaliq, antara makhluk dengan khaliq. Tapi ada kesadaran wujud, ada kesadaran eksistensi. Wah, ini bahasanya ini. Karena ada yang nanti ada S2, jadi bahasanya muncul. Kalau yoga S2 lama masalah ini. Ada kesadaran ada. Jadi yang ada itu kan cuma satu. Ada itu cuma satu. Sementara ada yang lain itu adalah ada yang diadakan. Nah, gitu ya. Jadi ada di alam semesta ini cuma satu. Ada yang lain itu adalah ada yang diadakan oleh yang adanya ada sebelum yang ada. Nah, gitu.
langsung pusing lagi Pak. Tapi kalau pelan-pelan bisa mau dipahami. Saya ada, yoga ada, ini sebagai ada yang diadakan. Karena adanya saya dan yoga, haki, semua kima itu adanya karena diadakan, maka adanya tidak wajib ada. Betul ya? Sebelum lahir tidak ada, setelah lahir ada, setelah mati tidak ada lagi. Jadi ada dan tidak ada tidak wajib. Tidak wajibun wujud. Sedangkan apa? Allah adalah ada yang mengadakan yang ada itu. Yang adanya ada sebelum yang ada. Itu Allah. Paham ya? Nanti terakhir dadah. Jadi hanya Allah yang wajibul wujud. Ada yang ada itu hanya Allah. Selain Allah itu sesuatu yang diadakan oleh yang maha ada ini. Lah Allah itu yang ada itu adanya ada itu adanya Allah itu ada sebelum yang ada. Sebelum sesuatu yang ada itu sudah ada. Jadi bila awalin wala akhirin. Yang disebut ada itu kan mengandung eksistensi. Ketika bicara eksistensi itu berarti ada unsur waktu dan tempat. Nah, yang mengada itu ada sebelum adanya tempat dan waktu itu. Sebagai tempat ada. Waktu dan tempat itu sebagai tempatnya sesuatu yang diadakan oleh yang ada. Paham ya? Ketika nyebut apapun selain Allah pasti punya dimensi waktu. Kamu nyebut apa? Buku, pasti buku. Kapan, tahun berapa, di mana letaknya, ya kan? Kamu nyebut apa? Matahari, itu pasti beda. Ada waktunya, ada tempatnya. Semuanya ada dimensi waktu dan tempat. Kecuali Allah nggak ada dimensinya. Karena yang mengadakan yang ada itu, tempatnya yang ada itu Allah satu. Jadi ada itu hanya satu, yang lain itu adalah sesuatu yang ada yang diadakan. Karena dia diadakan maka ada dan tidak adanya tidak menjadi kewajiban, bukan wajib ada. Nah, bagaimana kalau ada cuma satu, terus yang diadakan itu hakikatnya kan tidak ada. Nah, ini kemudian yang dikenal dengan istilah tajalli. Nah, kan manusia itu kadang dia kayak aspi, kalau pagi ngamuk. Nah, itu kan sifat pemarahnya muncul. Tapi kalau habis makan senyum, sifat rahman rahimnya muncul, gitu kan. Karena dia adanya sebenarnya tidak ada, diadakan oleh yang ada. Maka tajalli sifat 99-nya itu mengada pada yang diadakan itu. Manusia sombong itu dari al-mutakabbir. Manusia sabar itu dari as-sabar. Ya, nah itu namanya tajalli. Gak perlu syahadat kalau begini, ya. Oke. Itu kalau kita menyadari seperti itu, adanya kita sebenarnya tidak wajib ada, apalagi kan gitu. Wong saya ini adanya saja tidak wajib ada. Kemudian oleh Al-Quran dihukumi kullu nafsin dha'iqatul maut, itu kan sebagai bukti bahwa adanya kita itu dari tidak ada kemudian akan tidak ada lagi. Ya. Nah,
Karena itu kalau kita punya kesadaran eksistensialis seperti itu, adanya saya itu sesuatu ada yang diadakan oleh yang ada, maka keberadaan saya sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada, I am nothing, saya itu tidak ada, maka saya bukan siapa-siapa. Ya, karena saya ini sebenarnya tidak ada. Lah kok mengaku saya adalah ini. Oh kamu gak ono kok. Kok ngaku saya kiai, kok saya ngaku profesor, ngaku ini. Kamu ku sopo, kamu ra ono kok ngaku ono. Bener. Nah, kesadaran semacam itu. Saja juga pada kesadaran kepemilikan. Nah, itu sumber problem manusia itu adalah rasa kepemilikan, konsep milik. Problem dunia ini berawal dari rasa memiliki, karena tidak ada kesadaran tentang dirinya, eksistensi dirinya. Maka saya merasa memiliki kacamata ini. Kalau saya merasa pemilik kacamata ini, maka saya memiliki kekuasaan mutlak terhadap kacamata ini. Ini tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, karena ini milik saya. Tapi ternyata saya tidak mampu, bahkan kacanya beset aja saya tidak mampu menjaga. Ya, berarti saya bukan pemilik dari kacamata ini. Kenapa? Buktinya kacanya beset-beset, saya tidak mampu menjaga. Bukan pemilik. Kalau saya bukan pemilik, ada kesadaran bahwa saya mendapatkan titipan dari pemilik, amanah, ya. Maka kewajiban kita menyampaikan apa yang pemilik titipkan kepada kita. Nah gitu loh. Sehingga kita tidak pernah berpikir ketika akan bersedekah, bertasaruh, karena yang saya berikan bukan milik saya, gitu loh. Kenapa berat kok ada orang bakhil? Ya karena dia merasa pemilik. Itu kan salah. Wah, ini hasil kerja saya, siang malam saya dapat ini, maksud saya kasihkan kamu, enak, gitu kan. Dia tidak sadar bahwa apa yang ada pada dirinya itu bukan milik. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala muka berkata lahu bari Umar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Walladhi anzala alaikal kitaba la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambi. La yu'minanna orang bakal beriman. La yu'minanna orang bakal beriman sapa ahadukum salah siji sira akeh hatta aku sehingga la imana kamilan, ya. La yu'mina tidak akan beriman, tidak bisa disebut beriman sapa ahadukum salah siji sira akeh hatta aku sehingga ono sapa ingsun iku ahabba lebih disenangi ilaihi maring ahad bin nafsihi saking awak dhewe ahad. Faqala maka bersabda sapa Nabi, walladzi demi zat anzalakan menurunkan sapa ladzi alaika ing atase sira alkitab ing kitab Al-Qur'an la anta yaktir sira iku ahabu ilayya lebih ditemani ilayya maring nafsi saking awak ingsun allati kang baina jambi antara yang bahwa kau berkata lahu maring Umar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ana ya Umar ay fi hadha zaman
qad istaqamta imanan wa takmalta ai iqana ya ala al-ana dalam masa saiki ya Umar, wahai Umar, ai fi hadha zaman terkesih dalam iki kila masa qad istaqamta teman-teman wis jejeg mudah teka apane sira qad istaqamta teman-teman wis jejeg teka sira apane imanan imanmu imani wa takmalta lan teman-teman sempurna abane ikonan apa ikonan imannya imanan iman ikonan iman siro Umar ini kan luar biasa. Sebenarnya saya berkali-kali kalau kita belajar sirah nabawi, cerita para sahabat itu luar biasa. Lima para sahabat itu bisa ya karena dapat hidayah dari Allah, memilih beriman kepada Rasul itu luar biasa. Umar itu orang tokoh kafir Quraisy yang paling ditakuti, paling disegani, paling dihormati. Enak, gak usah sholat tiap waktu, gak usah puasa gitu kan, hidupnya ukang-ukang enak. Tapi dia memilih beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan memilih menanggalkan semuanya demi memperjuangkan keimanan. Gitu kan. Sekarang kita kan nggak ada tantangan apa-apa, ya. Tantangannya paling tarawih gitu kan. Itu pun ya Allah, baca salah-salah, nah ini kok imamnya diancam-ancam, marah ini. Jadi itu mau jadi umat Muhammad gimana? Tarawih aja udah gitu di tempat yang enak gitu. Kalau zaman Rasul tempatnya apa? Di atas tanah, dibatasi pelepah kurma, alamnya ganas kayak begitu. Sholat tetap khusyuk, ya, dan bergerak. Sekarang itu yang ramai viral di Malaysia ya, imam sholat tarawih baca surat panjang. Itu sudah jelas kalau ikut pola hidup di zaman Rasulullah pasti ikut Abu Jahal. Ini apa? Masih AC di Malaysia tuh masjid semua dibangun pemerintah, takmir masjid dari pemerintah, makanya khutbahnya seragam dari pemerintah. Semuanya bagus di Malaysia karena fasilitas dari pemerintah, gak ada dari masyarakat. Beda Islam di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau Indonesia kan dari masyarakat bottom up, kalau sana top down. Jadi para penceramah khotbah itu ya harus pakai sertifikat itu, ujian, harus mendoakan baginda kayak sultan gitu. Karena digaji. Kalau di sini ya takmir kan dibayar oleh jemaah. Tergantung juga. Kalau cerita Gus Miftah jadi takmir masjid Muhammadiyah beda dengan jadi takmir masjid di NU. Beliau itu pernah jadi takmir masjid Muhammadiyah 4 tahun, kurus dia, sampai 40 kilo. Kenapa? Ya karena selama 4 tahun itu kalau tahlilan, kalau tahlilan, kalau selamatan, ya kurus.
Begitu pindah ke Masjid NU langsung gemuk 100 kilo. Kenapa? Ada apa namanya, orang syukuran makan, baca yasinan makan, ada orang sakit makan, yang sakit mati makan lagi. Sampai 7 hari makan. Enak jadi takbirnya Masjid NU. Titik-titik makan dia. Yang sakit mati makan tambah selingkuh mal, lumayan terjamin 7 hari. Difahami orang-orang selama kami belas. Saya keamanan banget. Ya, itu Umar. Makanya Umar ini agak lama menjadi khalifah. Kalau Abu Bakar 2 tahun 3 bulan ya. Sebentar beliau menjadi pemimpin khalifah 2 tahun 3 bulan, tapi dalam masa itu banyak fondasi keislaman itu yang dibangun oleh Sayyidina Umar, mengokohkan kembali rukun Islam, zakat, dan segala macam, menghadapi orang-orang muda Musailamah al-Kadzdzab, kemudian coba apa namanya tadwirul Quran, itu kan ada pada masa Abu Bakar, meskipun diinisiasi oleh Umar, ya kan? Aku tidak yoga usahakan itu. Tawarannya payahnya hidup. Mau hidup di zaman Rasulullah. Gimana orang kok merindukan hidup zaman Rasul? Kalau nanti lu sebentar aja udah kepalanya terlalu berat. Ya. Nah, pada masa Umar itulah 10 tahun memimpin, banyak dilakukan banyak perubahan, termasuk perluasan Masjid Nabawi, membangun Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Perluasan itu pada masa Umar. Abu Bakar gak diotak-atik. Perluasan pertama itu pada masa Rasulullah sendiri. Jadi perluasan masjid itu bukan bid'ah, karena mencontoh Rasulullah, ya kan? Cuma Rasul nggak membentuk kepanitiaan. Nah itu aja. Nggak ada panitia, nggak ada stempel, nggak ada proposal gitu. Hanya patoknya aja dipindah sama Rasul. Ya kan perluasan itu sudah. Mengalir dari masjid dari tambah. Kalau sudah di luar masjid, kan tidak terhitung masjid. Kayak patoknya yang dari berapa? 12 meter jadi 15 meter. Yang panjangnya, lebarnya dari 8 meter jadi 10 meter. Zaman Rasul. Abu Bakar tidak ada perubahan karena konsentrasinya kepada umat. Pada masa Umar, itu banyak dilakukan ekspansi luar biasa. Islam sampai menguasai daerah-daerah, sampai Konstantinopel, ya Eropa, Timur, Afrika, itu ada semua. Perluasan masjid besar-besaran pada masa Umar. Ya. Nah, itu saya ceritakan itu. Awalnya perluasan hanya ke kanan, dari apa? Dari Raudhah itu ke kanan coba. Nggak bisa ke kiri, karena di sebelah kiri ada rumahnya Siti Hafsah binti Umar, tapi zaujati Rasul, kan gitu ya. Hafsah nggak mau, bapaknya minta dibongkar mau perluasan masjid, nggak mau Hafsah, nggak berani Umar, meskipun anaknya, ini istrinya Rasul, Mukminin. Meskipun pada akhirnya kemudian Hafsah merelakan dengan catatan
jendela kamarnya jangan ditutup, karena jendelanya itu langsung tembus ke makam kuburan Rasul. Yang sampai sekarang belum juga nggak ada yang berani tutup. Kalau kamu, saya doakan semangat ya, teman-teman di pojok akan lihat jendela yang kecil ya zaman dulu, tapi nggak ditutup karena wasiatnya dari Setiausaha. Boleh rumah saya digusur untuk perluasan masjid, tapi jendela ini tempat saya selalu melihat Rasulullah, jangan ditutup sampai sekarang. Kedewasaan baru terjadi. Sekarang, dasar terakhir kemarin itu saya Sakifah Bani Sa'idah itu kan suatu Korea yang jauh sekali dari Madinah dulu. Kuburan Madinah itu yang di kuburan Rasul itu kan, di Kuba Hijau itu loh, Kuba Hijau. Kuburan Madinah yang di situ dulu, pusat peradaban. Nah, boleh sakit, saya Bani Sa'idah itu jauh sekali. Dan sekarang itu keluar pagar masjid langsung itu. Artinya apa? Dari jarak Rasul perluasan masjid itu hampir 5 kilo. Bisa kamu bayangkan, hampir 5 kilo. Kalau jalan, ya teman, karena di sana tuh indah ya, nggak kerasa. Jadi masjid itu sudah serpasi. Baqi dulu, kuburan Baqi juga di luar kota Madinah. Sekarang pintu masjid keluar itu sudah Baqi. Bisa kalian bayangkan ya. Artinya perluasan itu dasar sekali. Itu sudah menampung sekarang Masjidil Haram 2,5 juta. Bisa kalian bayangkan 2 juta orang takut Madinah. 2 juta. Wah, kalau Jumat itu boleh sampai ke halaman hotel-hotel masuk itu perluasan sekarang. Besok salah satu tanda kiamat, tidak ada orang yang datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Akhirnya oleh Allah semua itu diangkat, sehingga Mekah Madinah sudah tidak ada tempat keramat lagi. Kenapa? Baitullahnya sudah diangkat, Hijr Ismailnya, Hajar Aswadnya, terus Raudhahnya. Nah, kalau sudah tidak ada tempat itu, ya sudah tidak ada tempat begitu lagi, tinggal kiamat. Sehingga kiamat itu tidak berusak, tidak berusak itu oleh Allah diangkat dulu. Itu sudah kiamat, sudah tanda kiamat. Begitu diangkat, kapan itu terjadinya? Besok, hari Jumat. Tahun berapa? 2045. Kalau nggak percaya kamu tunggu saja. Bulan Agustus tanggal 17. Wah, persis kemerdekaan 2045. Kan tinggal 20 tahun lagi. Tunggu. Bos-bos yang menangis. Bisyaratun fi thawabi man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisyaratun itu merupakan bisyarat berbunga. Makanya kalau di pesantren disebut bisyarah, itu uang bisyarah. Dan orang kalau dapat bisyarah itu langsung senyum. Kaki bela-bela ke Jogja ya untuk bisyarah ya. Karena di Palembang nggak bisa senyum dia. Datang ke Jogja itu bisyarah. Bisyarah itu berbunga. Orang kan senang baca bisyarah. Fi thawabi man ahabban Nabi, di dalam pahala mencintai orang yang ahabba senang sakoman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Anas radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabi wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.